Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, ada haleluya. Segala sesuatu tidak terencana, tetapi segala sesuatu itu bukan juga kebetulan, tetapi sesuatu itu sesuai dengan rencana Tuhan. Saya yakin, saya percaya malam hari ini setiap penyembahan kita sudah menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita semua buka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Kita baca ayat ini ayat yang Kamis kemarin sama saja. Dalam hitungan yang ketiga, Efesus 6 ayat 12, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, amin, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu, hari ini saya lebih fokus kepada kepemerintahan kuasa gelap. Ketika saya mau membahas ini, dan ketika saya menggali dari beberapa sumber, memang kita tidak boleh meremehkan, mungkin orang Kristen dengan latahnya berdoa, dengan latahnya atau dengan terbiasanya datang beribadah, berdoa, seperti itu, sepertinya doa kita itu sama seperti ketika kita minum sesuatu yang panas di cuaca dingin, kemudian kita, itu ada muncul apa? Uap. Kelihatan sebentar, hilang. Seolah-olah kayak tidak ada artinya. Tetapi ternyata di dalam dunia spiritual tidak seperti itu. Mata kita seringkali terkecoh oleh hal-hal sesuatu yang ilahi yang tidak kelihatan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, ternyata di dalam kuasa gelap itu ada namanya pemerintahan iblis atau pemerintahan setan. Yang tertinggi itu justru kalau kita lihat sebagai umpama di pemerintahan Indonesia itu ada namanya pemerintah. Berarti itu ya, pemerintah gitu ya, ada jajarannya di situ. Ya, kemudian ada presidennya, ada pemerintah. Nah, ini kita lihat di sini. Pemerintah ini berarti jajaran barisan iblis yang paling atas, mungkin akan saya bahas kemudian siapakah itu. Kemudian di bawah iblis itu, pemerintah ternyata ada lagi. Tapi Bapak Ibu harus tahu, pemerintah satu penguasa, kalau menurut kita kan yang Indonesia seringkali terkenal itu penguasa Laut Selatan, siapa tuh? Nyi Roro Kidul, begitu. Tetapi itu pun dia satu oknum, kemudian dia punya prajurit, dia banyak. Demikian juga pemerintah. Di dalam satu pemerintah itu ada berapa penguasa, jangan bunyi. Di situ ada struktur banyak sekali yang disebut dengan legion. Makanya waktu Tuhan Yesus mau mengusir di Gerasa, Yesus bertanya, siapakah namamu? Legion. Yang setahu saya legion itu, satu legion itu sekitar 5.000-an tentara. Jadi bisa dibayangkan ada 5.000. Mungkin waktu itu kenapa iblis tidak menyebut namanya. Bayangin kalau dia menyebut satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 5.000 nama bisa berapa jam. Atau bahkan bisa setengah hari baru selesai. Makanya mereka sebut dengan legion itu ya, satu kumpulan, satu pasukan. Nah, lihat di sini. Pemerintah, misalnya saya punya anak buah, begitu ya, banyak. Kemudian ternyata di bawah pemerintah ada penguasa-penguasa. Penguasa saya umpamakan di bawahnya menteri itu ada apa? Ada apa? Gubernur. Gubernur juga itu satu di Jawa Tengah, di sini ada berapa. Kemudian dia punya pengikut lagi. Bahkan ada penghulu-penghulu gelap.
saya umpamakan ini anggaplah bupati atau perangkat yang di satu kota itu. Nah kemudian baru di bawahnya ini roh-roh jahat di udara. Nah ini stratanya dari atas sampai ke bawah. Nah salah satunya mereka itu cara bekerjanya adalah mereka bukan mau menghilangkan gereja, bukan. Jadi salah besar kalau mereka itu mau menghilangkan gereja. Tetapi kita lihat di Alkitab juga ada namanya gereja-gereja palsu, nabi-nabi palsu. Berarti yang paling bahaya daripada menghilangkan gereja, mereka adalah ingin membuat apa? Gereja palsu. Kalau ada nabi palsu, nabi asli berarti mereka ingin membuat nabi palsu. Nabi sekarang itu kurang populer pekerjaannya, tetapi sekarang nabi itu sudah berubah berkamuflase menjadi siapa? Penginjil. Menjadi siapa? Pengkhotbah. Jadi bisa dibilang mereka akan merubah daya tarik mereka itu menjadi apa? Pengkhotbah palsu, penginjil-penginjil palsu. Yang seolah-olah menurut Paulus berkata, mereka seolah-olah memberitakan Injil tetapi ternyata Injil yang lain. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu nanti dalam pembahasan yang lain lagi. Tetapi kita lihat betapa pekerjaan mereka itu secara prioritas ingin menghancurkan umat-umat Tuhan. Bahkan yang kita dengar, pernah dengarkan mungkin Bapak Ibu, gereja setan. Ya, gereja setan itu ada di Indonesia ini, bahkan mereka suka mengutus anak-anak buahnya itu masuk ke gereja-gereja. Salah satu yang mereka lakukan adalah ketika di dalam khotbah. Mereka paling suka datang itu waktu khotbah, bukan waktu pujian. Jadi waktu pujian mereka agak kurang suka, makanya mungkin sudah mau masuk firman, mereka mulai masuk, mereka duduk di ujung-ujung pintu, karena kalau misalnya mau kabur gampang begitu, misalnya di ujung pintu situ, tapi di sini kan nggak ada, kita kenal semua. Nah mereka itu menurut para kesaksiannya, para pengikut-pengikut ini, mereka tuh seperti kayak jampi-jampi mantra begitu. Salah satunya adalah mereka berfokus untuk supaya jemaat-jemaat di situ untuk tidur. Kelihatannya simple, bukan mengguna-guna orang, tetapi membuat atmosfer ini bawaannya ngantuk. Sehingga dari awal pemberitaan firman sampai amin, udah, baru selesai tugas mereka, pulang lagi. Karena mereka paling aman bermain di ranah waktu firman. Kemudian saya ingat, saya berpikir betapa pentingnya firman itu. Saya nggak menyalahkan, bukan berarti kalau di sini ada yang tidur ketika saya membawakan firman, kan kelihatan saya lihat tuh. Bukan berarti itu pekerjaan iblis. Karena ada dua hal, ngantuk itu karena memang capek, ya di luar sana, karena kedagingan, atau memang ngantuk itu kerjaannya iblis. Dan salah satu pekerjaan mereka adalah ternyata saya ini di luar dugaan, mereka itu ternyata ketika kesaksian mereka itu selalu teritori. Jadi kayak menguasai ketika misalnya contoh ada KKR di mana di Surabaya. Nah mereka juga tuh ada tim mereka. Jadi perang-perangan tuh. Itu teritori itu apa penguasa satu wilayah. Makanya saya mengingat. Mula-mula kita mengalami resolusi, mulai masalah dan segala macam. Itu saya mengingat. Justru ketika kita lagi saat-saat naik-naiknya, doa-doa peperangan dan segala macam, itu dia. Tantangannya di situ. Bahkan saya mencurigai kalau betul kesaksian mereka seperti itu, doa-doa kita yang seperti penyembahan tadi, bahkan penyembahan setiap yang kita lakukan, itu mengganggu kalau
dunia nyata itu ada jalanan. Jalan, lalu lintas. Nah, kita juga dengan doa-doa kita ini mengganggu lalu lintas di angkasa ini. Mengganggu lalu lintas pekerjaan-pekerjaan mereka ini menjadi terganggu. Yang harusnya lurus, mereka harus mutar balik lagi. Dan mereka terganggu seluruh area ini. Bahkan di situ dikatakan, menurut kesaksian ini sekitar 5 km bahkan dampaknya gereja setan kalau ada orang Kristen, kalau gereja yang sungguh-sungguh penyembahannya bagus, hadirat Tuhan datang, kuasa Tuhan menyertai, itu terasa. Mereka nggak mungkin masuk. Bahkan mau masuk ke arah wilayah daerah sini itu pun nggak mau. Makanya saya teringat betapa pentingnya ketika kita mau melakukan ibadah, itu kita melakukan persiapan dulu. Oleh karena itu, para pelayan yang di rumah, jangan persiapan waktu di sini baru kita berdoa. Sesibuk apapun, saya tidak mengatakan begini. Jadi bagaimana harus berdoa di sejam di rumah enggak? Bagi kita ada banyak cara untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Contohnya nih, misalnya kita dari dalam pekerjaan, kita tahu kita akan pelayanan. Ini tidak tergantung, tidak terkonsep, terkunci kepada singer dan WL saja, tetapi pemain musik, baik juga semuanya, di depan semuanya. Bahkan para jemaat pun harus punya kerinduan untuk persiapan sebelum kita menghadap ke dalam hadirat Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menyembah. Gak usah teriak-teriak sama seperti yang dikatakan Yesus, mereka berdoa di jalan-jalan. Cukup kita membangun koneksi di sini. Mulai dengan perkataan-perkataan menyembah, Tuhan Yesus baik, Engkau baik. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang sudah pernah menyembah pasti mengerti maksud saya. Ketika kita di rumah, dalam misalnya malam ini, kita udah mulai sore-sore, siang-siang itu udah mulai bangun diri. Saya bangun. Ya mungkin diantara kita ada yang lebih suka nyanyi, apa itu bagus. Itu menguasai. Dikuasai terus, bangun penyembahan. Ketika kita datang ke tempat ini sekitar sesuatu yang kasat mata, yang tidak kita lihat, itu sudah steril. Jadi bisa dikatakan ini sudah aman untuk kita semua menyembah. Nah itu sangat penting. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu berubah dalam konsep melayani Tuhan. Sebelum melayani Tuhan, itu awas tuh. Kalau suami istri di rumah, awas tuh. Istri mau WL, nanti istri nggak kena, diganggu iblis, suami yang dipakai. Sehingga apa? Marah-marah, berantem. Suami istri kuat, dia pakai teman kantor, pengaruhi kita supaya kita marah-marah. Selalu ada aja, kita udah jalan benar-benar, tiba-tiba ada yang ngerempet, dur gitu. Nah, selalu ada seperti itu. Coba Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau ada masalah ketika kita mau pelayanan, kemungkinan paling besar itu pekerjaan setan. Supaya apa? Mengganggu kita. Coba jujur nih para pelayan, seberapa sering ketika kita mau pelayanan, justru kita belum beres masalah kita di rumah. Tapi Pak, membereskan sesuatu masalah itu kadang susah, orangnya nggak ada dan segala macam. Saya katakan nggak usah bagaimana. Saya mau katakan begini, satu hal cerita. Ketika Tuhan Yesus disalib, apakah Yesus itu dan orang-orang yang menyalibkan Yesus itu berdamai? Atau enggak? Yesusnya berdamai, orang-orangnya berdamai enggak dengan Yesus? Berdamai apa enggak? Enggak. Itu. Jadi seringkali kita itu dihantui rasa bersalah ketika kita mau pelayan, kamu masih musuhan sama itu.
Kalau kitanya masih ada rasa benci, kita harus memutuskan untuk mengampuni. Tetapi kita tidak bisa, jangankan saya, Yesus saja tidak bisa merubah hati seseorang yang tadinya benci menjadi cinta. Saya katakan begini, Yesus saja waktu dia mau disalib, itu yang benci sama dia, itu tidak bisa dia rubah menjadi cinta. Karena Yesus tidak boleh melanggar hak kebebasan manusia. Bukannya Yesus tidak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di awal. Bahwa setiap makhluk ciptaannya diberikan hak kebebasan. Jadi, bisa nggak Tuhan merubah Yudas, memaksa Yudas, atau Yudas ditumpang tangannya, tiba-tiba Yudas itu diberikan future, masa depan, bahwa Yudas nanti akan gantung diri? Mungkin bisa, saya yakin bisa. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Tetapi apakah Yesus yang harus disalahkan? Tidak. Karena Yesus sudah memberitahu bahwa engkau di antara kita ini ada yang akan menyangkal dan menjual aku. Ingat di sini. Sehebat apapun, bahkan Yesus pun hadir di depan kita. Kalau hati kita seperti hatinya Yudas dan hatinya Petrus. Petrus itu omong besar, sombong. Maka ketika Yesus disalib, pencobaan datang, kita akan lari. Tapi puji Tuhan, Petrus dia mau bertobat. Yudas, dia tidak bertobat. Saya yakin kalau Yudas tidak bunuh diri, Yesus bangkit, dia bertemu kembali dengan Yesus dengan para murid-muridnya. Yesus akan mengampuni Yudas. Kita percaya itu. Karena dosa Yudas dan dosa Petrus itu gak jauh beda. Sama aja. Bahkan Petrus itu nyumpak Yesus di dekat Yesus. Yesus dengar tuh, aduh sakit hati dia. Saya tidak kenal siapa dia maki-maki. Waduh. Oleh karena itu, hari ini, mana yang kita pilih? Kita mau sungguh-sungguh, setiap datang beribadah, persiapan di rumah, kita sungguh-sungguh. Gak usah yang pokoknya bangun. Kalau bangun saya nggak tahu ya, kalau saya sendiri. Terkoneksinya lewat mulai dari sini. Dari titik di sini, udah mulai hubungan terkoneksi. Mungkin itu seperti kayak sinyal yang saling terhubung. Nyampe di atas. Kita berdoa untuk apa? Atmosfer. Tuhan jaga lindungi, pagari, semuanya roh-roh jahat di udara. Karena kenapa atmosfer? Karena ketika kita berdoa nih, kita berdoa tadi nih. Doa kita kan akan apa? Akan apa? Naik. Naik kemana? Melewati atmosfer. Kalau atmosfernya itu dikuasai iblis, gak bisa. Makanya ini harus disterilkan dulu. Tadi kita enak sekali. Karena saya mulai belajar. Jangan berdoa untuk ini aja, tetapi untuk atmosfer benar-benar dibuka. Supaya kita menyembah Tuhan, persembahan kita berbau harum, dupa kita berbau harum sampai ke surga. Dan surga juga memberikan berkatnya turun. Lalu lintas ini, begini. Kita naik, dari surga turun. Lalu lintas inilah yang terpenting. Yang harus kita jaga baik-baik. Tapi percayalah. Coba kita buka di dalam Kolose 2 ayat 15 supaya tidak terlalu lama. Sebenarnya ada panjang tetapi ini
Kita berseri saja, Kolose 2 ayat 15. Sudah, katakan amin. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Filipi 2 ayat 9-11. Filipi 2 ayat 9. Lihat, Yesus sudah melucuti penguasa pemerintah. Tapi tetap efeknya kita akan terkena kalau kita tidak terkoneksi. Yesus sudah menang, tetapi kemenangan Yesus tidak ada artinya kalau kita tidak terhubung. Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Setan pun punya nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Berikutnya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan. Segala lidah, ingat ketika kita bertemu dengan segala, itu bukan bicara manusia saja. Kenapa bukan hanya manusia saja? Karena di sini dikatakan, ini, coba kita baca lagi. Ini penting. Roma 8 ayat 37. Kita akan lihat segala itu siapa saja. Roma 8 ayat 37 sebagai ayat yang kedua terakhir. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Berikutnya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, berikutnya, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Stop dulu. Ini seluruh, bukan hanya malaikat-malaikat yang belum jatuh, tetapi keseluruhan ini. Ataupun suatu makhluk, lihat. Makhluk ternyata ada di mana? Ini ada di mana tadi? Kuasa-kuasa baik yang di atas, baik yang di bawah. Ada orang mengartikan atas itu adalah kuasa-kuasa malaikat baik. Di bawah itu adalah malaikat-malaikat jahat. Tidak seperti itu juga. Karena kalau ketika kita berdoa, kita mensterilkan atmosfer pemerintah-pemerintah di udara. Itu jahat atau baik? Jahat. Kan itu atmosfer. Kita berdoa steril. Tapi ternyata ada satu lagi yang kita luput. Penguasa-penguasa jahat itu bukan hanya ada di atas, tetapi juga ada di mana? Di mana? Di bawah. Di atas ada, di bawah ada. Di bawah itu apa? Nanti kita lain waktu kita akan pelajari ini. Ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, pada malam hari ini, ketika kita percaya terkoneksi dengan Yesus, sebenarnya semuanya takluk kepada nama Yesus. Pertanyaannya, sudah terkoneksi belum? Kalau hidup kita belum terkoneksi, maka kuasa Yesus yang besar menjadi sia-sia. Tapi kalau kita sudah terkoneksi, maka kuasa Yesus akan dinyatakan dalam hidup kita. Kalau berdoa, jangan bermain. Berdoa sungguh-sungguh, mulai minta, Tuhan, Yesus, jamah saya. Karena saya berharga di matamu, saya mulia di matamu. Saya mau memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, ampuni dosa saya. Terus kita menyembah Tuhan, katakan haleluya, katakan puji Tuhan. Hadirat Tuhan datang, jangan takut. Memang orang-orang yang belum dijamah Tuhan,
pertama kali ketika ada sesuatu yang akan menghampiri dirinya, dia akan merasa takut. Kenapa? Dosa ketemu kudus, dia takut. Apa yang harus dilakukan? Satu aja, jangan dibuka mata. Dibuka mata, selesai. Maka keadaan kembali lagi seperti semula. Jadi yang harus kita lakukan, tutup mata, tetap percaya. Terus katakan, Yesus baik, Yesus baik. Terus kita berdoa sampai lawatan Tuhan itu benar-benar puas. Kita dijamah oleh Roh Kudus. Mari kita masuk di dalam doa. Pak Estu bisa. Yesus kau kebenaran. Yesus. C. Mari dalam